di sini kita akan mencoba membuat akun instansi. Ya, untuk URL-nya Bapak Ibu bisa ke ukom.catjfk.kemkes.go.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat beranda, panduan, informasi, FAQ, kemudian ada register instansi. Nah, kemudian di sini ada masuk. Nah, masuk di sini nanti untuk peserta, untuk loginnya Bapak Ibu jika sudah mempunyai akun ini nanti ada di paling bawah, login admin. Nah, untuk register instansi Bapak Ibu klik, nanti akan muncul di sini muncul daftar instansi provinsinya, misalkan di sini DKI. Kemudian kita ambil misalkan Kepulauan Seribu, tipe unit Dinas Kesehatan misalkan. Nah, di sini ada yang atas Kabupaten Kepulauan Seribu, alamatnya Bapak Ibu diisi dengan lengkap, misalkan yang saya Nusantara ya. Nah, PIC-nya. Nah, nanti di sini untuk template-nya Bapak Ibu bisa download template-nya. Nah, diberikan kop instansi, kemudian yang bertanda tangan di sini, kemudian menugaskannya ini sama dengan yang ada di form ini, nama PIC, nomor telepon, dan emailnya. Jadi Bapak Ibu isi, setelah diisi lengkap, minta tanda tangan, kemudian di print, kemudian diupload ke sistem. Oke, ini misalnya kita pakai namanya di sini Van, nomor teleponnya, emailnya. Nah, kemudian file pengantar tadi yang sudah ditandatangani kita ambil, kemudian 3, 2, 1. Nah, nanti Bapak Ibu mendapatkan email dari Ukom CATJFK-nya. Nanti kita cek coba emailnya. Nah, nanti dapat email kiriman. Nah, nanti di email itu Bapak Ibu tinggal menunggu. Ya, nanti akan mendapatkan email seperti ini Bapak Ibu. Ini ada username dan password. Nah, kita akan coba masuk. Nah, untuk loginnya Bapak Ibu ke login admin paling bawah. Di sini masukkan email. Misalkan yang sudah terdaftar. Nah, untuk dashboard instansi Bapak Ibu bisa melihat ya di sini periode yang dibuka, tanggal berapa, kemudian ada total peserta di sini. Nah, ini ada peserta Ukom aktif, verifikasi yang perlu diverifikasi, kemudian di sini ada total semua periode. Dan yang pertama ada formasi. Nanti Bapak Ibu jika di instansi Bapak Ibu ada formasi, tinggal klik tambah data, pilih periodenya, kemudian jabatan fungsional apa, nah jenjangnya yang dibuka apa, kemudian kuotanya berapa, kemudian simpan. Nah, kemudian peserta Ukom, jadi nanti Bapak Ibu mendaftarkannya ada 2 cara. Yang pertama import data. Nah, di sini ada template-nya. Kita klik. Nah, ini peserta. Nah, di sini Bapak Ibu ada master ya, master Jafung, kemudian ada master jenjang. Jadi nanti untuk kodenya ini diisikan di sheet 1. Nah, yang pertama ini kolom NIK, kedua itu NIP-nya, nama. Nah, kode Jafung ini ngambil dari master Jafung. Nah, ini. Jadi nanti
misalkan dia dokter, spesialis, Bapak Ibu kodenya yang ini. Nah, ini di semua sudah. Nah, sekarang kita coba select periodenya aktif. Yang pertama misalkan kita untuk kenaikan ke pertama ke muda, ambil filenya yang tadi misalkan sudah diedit semua peserta, kita import. Nah, kalau seperti ini berarti ada kesalahan file. Yang pertama kita cek sheetnya ini, kita delete dulu masternya, kita delete. Nah, setelah kita delete jangan lupa disimpan. Udah, kita kembali, kita refresh dulu, import data, periode kenaikan pertama ke muda, ambil, import. Nah, jadi kalau sudah muncul nanti dipastikan lagi review datanya, misalkan ada 10, nanti ada 10 record ke bawah. Nah, ini valid, kita klik import. Nah, jadi nanti kalau ada kesalahan, Bapak Ibu tinggal bisa klik edit. Nah, di sini. Nah, misalkan seharusnya ini bukan naik, pindah misalkan. Bapak Ibu tinggal pilih jenjang saat ini. Kan di sini pertama, pindahnya mau kemana. Nah, Bapak Ibu bisa memilih. Nah, kalau naik, Bapak Ibu klik kenaikan jenjang. Kenaikan jenjangnya mau ke mana? Pertama ke muda atau di sini. Klik update. Sorry, ini harus berupa angka update. Nah, jadi yang pertama. Untuk yang kedua, Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual. Klik tambah. Nah, di sini pastikan data NIK-nya ya Bapak Ibu, jangan sampai salah. Misalkan ini NIP-nya, kemudian namanya misalkan di sini, kemudian jabatan sahabat ini, kemudian di sini jenjangnya mau naik ke madya, pangkat golongannya berapa misalkan. Ini 2C misalkan ya, nilai paknya berapa, kemudian simpan. Nah, jadi ini untuk proses penambahan, import dan tambah data secara manual. Kemudian di sini ada klik detail, jadi Bapak Ibu bisa melihat detailnya kembali untuk data-data yang sudah Bapak Ibu input. Untuk yang ketiga ada menu verifikasi peserta UKOM. Jadi menu ini terisi jika ada peserta mandiri secara permohonan secara mandiri. Jadi ini akan terisi. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal verifikasi datanya. Pengajuan, kemudian di sini apakah sudah benar semua, dan lihat rekomendasi misalkan sudah benar, maka Bapak Ibu di statusnya klik disetujui. Tapi kalau ada revisi, Bapak Ibu tinggal pilih revisi. Nah, ini kalau direvisi kasih beri catatannya. Nah, misalkan surat rekomendasinya buram, kasih aja keterangan upload ulang file rekomendasi dikarenakan buram. Nah, nanti akan ada notifikasi ke peserta untuk mengupload kembali. Nah, jika ada perbaikan atau permohonan mandiri, di atas juga ada notifikasi ke setiap instansinya. Nah, ini.
kita tunggu perbaikan dari peserta. Bapak Ibu bisa melihat di sini. Oke, setelah lama menunggu, coba kita refresh. Nah, ini nanti ada status perbaikan. Nah, jadi nanti kita klik. Nah, ini catatan kemarin masih ada. Kita klik lagi, berarti kita setujui. Catatannya boleh kita hilangin, boleh tidak. Nah, ini tak oke. Nah, saat diklik update, maka data ini akan masuk ke peserta UKOM. Nah, di sini nanti muncul peserta, misalkan di sini ada testing UKOM 5 akan muncul di sini. Jadi yang otomatis ke copy ya setelah disetujui. Dan yang tadi disetujui akan masuk ke history. Sini. Oke, selanjutnya yaitu menu upload surat rekomendasi. Nah, di sini Bapak Ibu nanti untuk template-nya sini klik download, Bapak Ibu isi. Nanti misalkan ada berapa peserta yang direkomendasikan, Bapak Ibu nanti tinggal diisi. Kalau sudah diisi, kemudian diupload ulang. Diupload ulang akan tambah. Nah, pilih periode jumlahnya berapa, misalkan 5 yang direkomendasikan. Filenya tadi misalkan ini saya pakai file lain, kemudian save. Nanti Bapak Ibu bisa validasi lagi, lihat untuk detail filenya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat jadwal UKOM. Jadi peserta yang saya daftarkan ini dapat di tanggal berapa, sesi berapa gitu ya. Nah, jam berapa ujiannya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini. Dengan nama testing UKOM 3, Jafung Bidan, kemudian di sini tujuannya Mahir, dapat di tanggal 10 di jam misalkan 17.30. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu